Apapun bendanya, apapun bentuknya, bagi Mbah Wira ketika ada klien yang datang untuk melakukan terawangan, maka yang Mbah Wira lihat adalah sisi esoteris dari benda tersebut. Itulah kenapa seringkali klien itu datang membawa benda yang dibungkus. Dan Mbah Wira harus bisa melihat sisi esoteris dari benda tersebut. Dan selama ini Mbah Wira berusaha memegang teguh kejujuran. Jadi sampaikan apa adanya meskipun itu jelek. Sampaikan apa adanya meskipun itu seringkali tidak seperti yang digambarkan atau tidak seperti yang diinginkan oleh klien. Namun pada kenyataannya itu menyelamatkan Mbah Wira dalam banyak kasus. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam nyata maupun dalam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini, Kamis 29 Agustus 2024, jam 18.20, kita sedang melayani klien nomor 2643. Beliau menerawangkan sebuah cincin yang berwarna merah dan sebuah cincin yang berwarna kuning. Cincin yang berwarna merah akan Mbah Wira sebut dengan benda pertama, dan cincin yang berwarna kuning akan Mbah Wira sebut dengan benda yang kedua. Kedua benda ini Mbah Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa atau praktisi yang meritual siapa. Mbah Wira hanya menyampaikan apa adanya dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan kondisi foto benda yang diterawangkan. Perlu diketahui bahwa Mbah Wira tidak ingin menjatuhkan siapapun, juga tidak ingin mempromosikan siapapun, karena toh Mbah Wira juga nggak kenal dengan siapa penjualnya. Benda pertama dan benda kedua ini Mbah Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi dulu. Kenapa? Karena dengan vibrasi energi kita bisa mengklasifikasikan suatu benda apakah dia termasuk benda yang bertuah atau tidak. Karena benda yang bertuah mayoritas mengandung energi di dalamnya. Karena tuah yang ada dalam benda itu berasal dari energi yang ada dalam benda tersebut. Memang betul ada benda-benda bertuah yang tidak terlacak energinya. Namun semata-mata jumlahnya sangat kecil. Jadi Mbah Wira berani menyimpulkan bahwa ketika suatu benda itu memang bertuah, maka dapat ditelusuri energi yang ada pada benda tersebut. Energi yang ada pada suatu benda ada bermacam-macam. Di antaranya ada energi alam, ada energi manusia, dan ada energi entitas astral. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam dan masuk ke dalam suatu benda dengan dua cara. Yang pertama yaitu masuk sendiri secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Seringkali benda-benda seperti ini lantas kita sebut dengan mustika. Contohnya mustika merah delima, mustika kolbuntat, mustika lipan, dan lain sebagainya. Sementara energi alam yang dimasukkan oleh manusia atau dimanipulasi oleh manusia itu bisa terjadi karena beragam ilmu. Salah satu yang dikuasai Mbah Wira ada mantra yang semar. Nah, untuk benda yang pertama ketika Mbah Wira rasakan, Mbah Wira merasakan energi yang dingin. Ini menjadi simbol, menjadi tanda bahwa benda ini memiliki tuah pengasihan yang bagus. Sementara untuk benda yang kedua, Mbah Wira tidak menemukan energi alam di dalam benda yang kedua ini. Nah, kembali ke benda yang pertama. Energi alam yang ada di benda yang pertama ini Mbah Wira tidak tahu masuk sendiri secara otomatis ataukah dimanipulasi atau diolah oleh manusia. Anda bisa tanyakan ke penjualnya apakah ini dimanipulasi atau masuk sendiri. Beberapa hari yang lalu Mbah Wira telah melaunching sebuah video yang mana benda itu mengandung energi alam yang baik namun tidak mengandung energi manusia. Ternyata benda itu betul-betul alami tanpa diolah sama sekali oleh manusia. Dari situ kita tahu bahwa memang ada perbedaan besar ketika suatu benda itu mengandung energi alam
Lah lantas informasi susulannya itu bagaimana? Nah, kita kembali ke benda milik klien nomor 2643. Benda yang pertama ini mengandung energi alam. Energinya pun kuat. Ketika Mbak Wira rasakan, kalau diskalakan dari 1 sampai 100, kira-kira itu ada di level 80. Energinya betul-betul dingin dan menarik, dan ini menjadi tanda bahwa benda yang nomor 1 ini memiliki tuah pengasihan yang baik. Dan Mbak Wira bisa simpulkan bahwa energi pengasihan yang ada pada benda ini udah jalan dengan bagus. Karena Mbak Wira dapat merasakan ada pencampuran energi manusia di dalamnya. Hal itu mengisyaratkan atau menjadi tanda bahwa benda ini sudah sering digunakan dan tuahnya sudah berjalan. Kemudian, terlepas siapapun pembuatnya, Mbak Wira perlu memberitahukan kepada Anda semua bahwa apabila sebuah benda itu mengandung energi, maka ketika benda itu dipakai, maka otomatis tuahnya itu berjalan. Terlepas apakah orang yang menggunakan itu menyadarinya atau tidak, itu sudah di luar konteks bendanya yang bertuah. Dalam video yang sama sebelumnya yang telah Mbak Wira launching, dapat Anda baca sendiri bahwa orang tersebut telah menggunakan benda itu selama 4 tahun dan baru 3 tahun terakhir menyadari bahwa tuahnya berjalan. Hal ini menjadi tanda bahwa iya, memang banyak di antara kita yang seringkali tidak bisa menyadari tuah yang sudah berjalan. Oleh karenanya Mbak Wira mengeluarkan banyak video edukasi yang menjelaskan tentang bagaimana cara merasakan tuah yang berjalan dan bagaimana tanda-tanda tuah yang berjalan. Pada benda milik klien nomor 2643 ini pun sama. Ketika benda yang pertama ini mengandung energi, maka mestinya ketika benda yang pertama ini digunakan atau dipakai, maka otomatis tuahnya pun akan berjalan. Membuat orang lain mudah senang, mudah suka, membuat orang lain mudah interest dengan Anda, membuat proposal-proposal yang Anda ajukan kepada klien-klien atau rekan-rekan yang menjadi tim kerja sama Anda itu menjadi mudah di ACC. Apa yang Anda inginkan, apa yang Anda usulkan itu mudah disetujui oleh tim dan lain sebagainya. Itu semua adalah tanda-tanda dari tuah pengasihan. Terlepas apakah Anda menyadarinya atau tidak, itu sudah di luar konteks. Kita lanjut. Yang kedua, ada yang namanya energi manusia. Energi manusia adalah energi yang berasal dari manusia. Biasanya dimasukkan oleh seorang praktisi dengan beragam teknik. Bisa dengan teknik blessing, bisa dengan teknik prana, dan lain sebagainya. 2 saja yang Mbak Wira sebutkan, karena kedua teknik tersebutlah yang paling Mbak Wira kuasai. Nah, untuk benda pertama ini yang batu merah, kalau Mbak Wira tidak mengandung energi manusia. Sementara untuk benda yang kedua yang cincin berwarna kuning juga tidak mengandung energi manusia. Yang ketiga, ada yang namanya energi dari entitas astral. Entitas astral yang dimaksud di sini adalah khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian melalui ritual tertentu agar dia mau patuh, loyal, menjalankan apa yang manusia perintahkan. Itu namanya khodam. Nah, kalau dia nggak diikat dengan perjanjian, namanya jin, bukan khodam. Lalu apa bedanya khodam dengan jin? Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat perjanjian. Jadi kalau dia tidak diikat dengan perjanjian, namanya ya tetap jin, bukan khodam. Nah, kalau jin itu sukarela membantu saya, oke, boleh kita sebut dengan khodam. Nah, lalu kalau misalnya itu jin, apakah tidak bisa disuruh-suruh Karena dia bukan pembantu, Pak. Bedanya seperti kayak gini. Apa bedanya karyawan dengan manusia? Karyawan itu juga manusia. Ya, karyawan itu juga manusia yang sudah diikat dengan kontrak kerja, dibayar dengan gaji, sehingga si karyawan itu kita suruh-suruh mau, Pak. Nah, kalau dia nggak kita ikat dengan kontrak, nggak kita bayar dengan gaji, apa mau disuruh-suruh? Ada yang mau, ada yang tidak. Suka hati dia. Kalau dia mau berarti niatnya adalah membantu. Namun kalau tidak mau membantu kita, maka kita nggak bisa memaksanya karena statusnya bukan khodam. Jin adalah entitas astral yang diciptakan oleh Tuhan dari nyala api. Ya, dia berasal dari dimensi energi, sehingga dia tidak memiliki bentuk fisik seperti kita manusia yang berasal dari dimensi materi. Itulah kenapa jin tidak memiliki wujud yang baku, tidak memiliki wujud yang pakem, tidak memiliki wujud yang pasti sebagaimana manusia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki materi. Dia wujudnya adalah energi.
Sebagaimana energi cahaya, energi listrik, energi panas atau energi kalor, itu nggak ada bentuknya. Energi kinetik, energi potensial, energi kimiawi itu semua tidak ada bentuknya, tidak ada fisiknya. Makanya jin ketika mati, dia hanya lenyap begitu saja, tidak meninggalkan mayat, karena dia tidak memiliki fisik. Kita kembali. Benda yang pertama mengandung entitas astral yang bagus. Karakternya adalah white entitas. Ya. Sementara benda yang kedua, kalau menurut Mbah Wira, tidak mengandung entitas astral apapun. Jadi bisa kita sebut dengan kosong. Loh kok bisa? Oke, kita perjelas dulu untuk benda yang pertama. Entitas astral dalam benda yang pertama ini menarik. Dia jin putihan. Biasa orang menyebut dengan jin malakutan. Bukan malaikat, dia jin malakutan. Jin malakutan adalah entitas astral yang tinggal di angkasa. Oleh karenanya seringkali terlihat memiliki sayap, tapi dia bukan malaikat. Loh, hebat banget manusia kalau bisa menundukkan malaikat. Malaikat itu hanya tunduk pada satu, yaitu siapa? Tuhan. Kalau ada dukun yang ngejual, ini azimuth ini berisi malaikat, wah hati-hati Pak, jauhi saja. Ya, jangan-jangan dia alumni RSC. Kenapa? Karena malaikat itu nggak bisa dijual, Pak. Nah, malaikat itu hanya patuh sama Tuhan. Dia hidup dan matinya hanya untuk mematuhi Tuhan, hanya untuk menjalankan perintah Tuhan. Lalu sampai menjalankan perintah dukun itu rumus dari mana kan gitu. Jadi ini jin, Pak. Jin malakutan atau jin yang tinggal di angkasa. Oleh karena dia memiliki sayap. Ya kalau ada budaya luar yang menyebutnya sebagai angel, ya nggak apa-apa. Tapi itu budaya luar, Pak. Dalam budaya kita ini tetap jin, bukan malaikat. Kita kembali. Untuk lebih melihat dengan rinci bagaimana keterangan jin malakutan ini, Mbah Wira menggunakan teknik yang berikutnya. Namanya teknik visualisasi. Dengan teknik ini Mbah Wira berusaha mencari tanda-tanda visual atau manifestasi, tanda-tanda kehadiran suatu entitas astral dalam benda bertuah. Mbah Wira mendapati sosok laki-laki bersayap, badannya gagah, tegap, tinggi, besar, dan bersayap. Ini melambangkan apa? Tadi sudah Mbah Wira spill di depan, bahwa wujud dari jin itu kita tidak bisa menggunakan patokan secara kaku, karena ketika Mbah Wira mengilustrasikannya, itu adalah gambaran dari karakter. Jadi simbolik saja. Jenis kelaminnya laki-laki yang pertama. Yang kedua, dia memiliki sayap, berarti dia tinggal di angkasa, dia tinggal di udara. Berarti dia jenis jin malakutan. Kemudian dia white entitas. White entitas itu ada 3. Ada white, ada dark, ada grey. Apa bedanya? Kalau white itu seringkali hanya mau diajak ke kebaikan. Contoh, aku sakit hati sama bosku kurang ajar. Aku dikasih lembur tapi nggak dikasih bonus. Aku perintahkan padamu untuk mengeksekusi bosku. Sikat bosku biar dia mati sekalian. Itu nggak mau, Pak, kalau white entitas. Sementara kalau dark entitas seneng, Pak, kalau disuruh perintah kayak gitu. Kurang ajar bosku, waktunya gajian ditunda-tunda. Ini udah tanggal 10 gajian belum kelihatan hilalnya. Sikat dia, sikat berangkat. Itu kalau dark entitas. Sementara grey itu dibawa kebaikan mau, keburukan juga mau. Itu grey, jadi tengah-tengah. Itu hanya perlambang aja. Banyak orang mengira, ini kalau white entitas berarti ini malaikat, Mbah. Bukan. Kalau dark entitas berarti ini iblis, Mbah. Juga bukan. Demon juga bukan. Itu hanya penggolongan atau karakter aja. Nah, kalau koruptor ya kira-kira itu dark entitas. Ya, kira-kira kalau di dunia manusia itu macam kayak gitulah. Kalau Mbah Wira ini grey entitas. Dibawa ke arah putihan mau, ke bawah irengan juga mau. Kita lanjut. Kodam ini menarik. Wujudnya yang gagah, tinggi, besar mengisyaratkan bahwa dia punya tuah pengasihan dan kewibawaan yang bagus. Kemudian selain itu, dia juga punya tuah untuk kerejekian. Namun kerejekian di sini hanya terkhusus untuk pedagang. Jadi bukan untuk karyawan. Emang beda, Mbah, kerejekian pedagang dan karyawan? Beda. Kerejekian pedagang itu lebih mengarah ke penglaris dagangan. Sementara kalau kerejekian untuk karyawan itu lebih mengarah ke kejayaan karir. Karena rezeki bagi pedagang itu masuknya lewat dagangan yang laris manis terjual. Sementara rezeki bagi karyawan itu masuknya melalui karir dan jabatan yang meningkat. Seiring dengan peningkatan jabatan, maka meningkat pula salary yang dia
terima. Kalau milik Anda, ini lebih ke arah kerezekian pedagang. Aman tanpa dampak negatif. Usianya lumayan tua, yaitu 3.200 tahun. Standar tua Mbak Wira adalah 3.000. Kalau sudah 3.200 berarti ini sudah sangat tua. Dengan level power sekitar 92. Jadi levelnya itu sangat-sangat bagus. Nanti kalau udah mencapai 95, itu istimewa levelnya. Tuanya udah aktif, udah jalan, bisa dinikmati. Kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan dengan menggunakan dupa gaharu herbal cap raja Omyang. Nanti Mbak Wira kirim secara gratis ya. Kemudian untuk benda yang kedua, Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda manifestasi di benda ini dengan teknik visual, namun Mbak Wira tidak mendapati hasil apapun. Dari sini Mbak Wira semakin yakin bahwa nampaknya benda yang kedua ini memang betul kosong. Yang ketiga, teknik terlarang yang hanya digunakan ketika metode pertama dan metode yang kedua menunjukkan hasil kosong. Apa itu metode terlarang? Namanya adalah metode injeksi energi. Memang sifatnya menyakiti jin apapun yang bersemayam dalam suatu benda bertuah. Hal ini dimaksudkan dan ditujuankan agar jin apapun yang mau bersemayam itu mau keluar, Pak. Ya, mau keluar dari dimensi energi dan masuk ke dimensi materi sehingga lebih mudah diamati. Nah, nampaknya setelah Mbak Wira injek dengan energi sekalipun, Mbak Wira tidak mendapati feedback ya dari benda yang kedua yang cincin warna kuning. Hal ini mengindikasikan bahwa memang benda yang kedua ini kosong, tidak berkodam. Loh, kok bisa, Mbak? Padahal dulu ini berkodam, kok sekarang jadi kosong? Ada 5 perkara yang menyebabkan suatu benda bertuah kehilangan kodamnya. Nanti akan Mbak Wira share apa saja penjelasannya. Secara ringkas, 5 perkara itu: yang pertama, jinnya atau kodamnya mati dalam bertugas. Loh, kok jin bisa mati, Mbah? Bisa, karena jin juga makhluk. Yang nggak bisa mati cuman pencipta. Loh, katanya iblis itu Mbak abadi, Mbah, nggak bisa mati sampai kiamat. Lah kan cincin ini isinya bukan iblis. Ya pasti bisa mati. Gitu kira-kira ya. Pertama, tidak dalam bertugas. Yang kedua, pantangannya dilanggar. Yang ketiga, perawatannya tidak dipenuhi. Yang keempat, secara tidak sengaja dilepaskan. Misalnya pada saat afirmasi kemudian tidak terwujud, hati kecewa lalu bilang, percuma punya kodam nggak ada tuahnya. Otomatis kodam itu lepas. Percuma punya kodam, nggak ada manfaatnya, masalahku tetap nggak selesai, sana pergi aja, ngapain buang-buang waktu ngerawat Azimat, itu juga lepas ya. Jadi tidak sengaja terlepas. Baik, itu dia beberapa yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, kita diskusi santai. Semoga bermanfaat.